Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Satya Wardani dengan nomor NIM 205211375 dari kelas MBS 2C. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya untuk memenuhi tugas Islam dan Tradisi Jawa, mata kuliah Islam Budaya Jawa, yang diampu oleh Ibu Kirana Nurliansari. Tradisi Islam Jawa yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai tahlilan. Tokoh yang saya wawancarai ialah bude saya sendiri yang bernama Ibu Sri Sudaryanti. Beliau adalah seorang pekerja yang bekerja di sebuah toko. Beliau bertempat tinggal di Ngremet, Manahan, Surakarta. Alasan saya mewawancarai beliau karena selama ini dia tinggal dengan cucunya dari kecil hingga saat ini. Otomatis beliau sangat dekat dengan menantunya. Namun sangat disayangkan belum lama ini menantunya sudah meninggal dunia. Alasan lain saya mewawancarai beliau adalah karena beliau sangat melestarikan budaya tahlilan ini. Untuk pertanyaan pertama, apakah tahlilan itu? Tahlilan adalah ritual upacara atau selamatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat Jawa untuk memperingati dan mendoakan orang yang telah meninggal. Harapannya, pahalanya dihadiahkan untuk orang yang meninggal dunia. Tradisi ini berdoa kepada Allah dan membaca doa-doa seperti Yasin dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, dan tasbih, subhanallah. Untuk pertanyaan kedua, kapan saja tahlilan dilakukan? Tahlilan dilakukan biasanya pada hari ketiga, 7, 40, 100 atau sering disebut dengan nyatus. Kemudian haul yaitu tahunan. Untuk haul sendiri biasanya sering disebut dengan pendak pisan, itu berarti mendapat 1 tahun. Pendak pindo berarti itu 2 tahun. Lalu kemudian hari ke-1000 atau sering disebut nyewu. Waktu tahlilan sendiri biasa dilakukan setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana langkah-langkah tahlilan? Untuk susunan doa tahlilan sendiri terdiri dari yang pertama, membaca surah Al-Fatihah sebagai pembuka. Yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Yang ketiga, tahlil dan takbir. Yang keempat, membaca surah Al-Falaq. Yang kelima, mengulang tahlil dan takbir. Yang keenam, membaca surah An-Nas. Yang ketujuh, tahlil dan takbir. Yang kedelapan, membaca surah Al-Fatihah kembali. Yang ke-9, membaca 5 ayat awal surah Al-Baqarah. Yang ke-10, membaca surah Al-Baqarah ayat 163. Yang ke-11, membaca ayat kursi di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Yang ke-12, membaca surah Al-Baqarah ayat 284 sampai dengan 286. Yang ke-13, membaca surah Hud ayat 73 dibaca sebanyak 3 kali. Untuk yang ke-14, membaca surah Al-Ahzab ayat 33. Untuk yang ke-15, membaca surah Al-Ahzab ayat 56. Yang ke-16, membaca sholawat Nabi sebanyak 3 kali.
Yang ke-17 membaca salam Nabi. Yang ke-18 membaca surah Ali Imran ayat 173 dan surah Al-Anfal ayat 40. Yang ke-19 hauqalah. Yang ke-20 membaca istighfar sebanyak 3 kali. Yang ke-21 membaca tahlil sebanyak 160 kali. Yang ke-22 membaca 2 kalimat syahadat. Yang terakhir ke-23 yaitu membaca doa tahlil. Lalu untuk pertanyaan keempat, bagaimana pandangan syariat Islam tentang tahlilan? Untuk tahlilan sendiri tentu ada pro dan kontra di kalangan para ulama tentang hukum menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan kalimat thayyiban untuk mayit. Ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, dan ulama mazhab Hambali menegaskan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran serta kalimat thayyibah kepada mayit hukumnya adalah boleh dan pahalanya akan sampai ke mayit. Jadi tradisi tahlilan ini diperbolehkan karena tidak menyimpang dengan syariat Islam seperti syirik. Namun ada juga yang mengatakan bid'ah karena tidak dilakukan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk pertanyaan kelima, lalu bagaimana awal mula adanya tahlilan? Awal mula adanya tahlilan adalah dari upacara adat nenek moyang bangsa Indonesia yang dulu mayoritas beragama Hindu dan Buddha. Upacara adat nenek moyang bangsa Indonesia dilakukan untuk penghormatan dan mendoakan orang yang telah meninggal. Dengan masuknya Islam ke Indonesia secara perlahan-lahan, dakwah yang dibawa oleh ulama-ulama seperti Wali Songo, akhirnya banyak umat yang masuk Islam. Biasanya tradisi ini yang berasal dari kebiasaan Hindu dan Buddha banyak melakukan kenduri, selamatan, dan sesaji. Tentu di dalam Islam ini tidak dibenarkan karena termasuk musyrik. Oleh karena itu, sesaji digantikan berupa nasi berkat atau nasi dan lauk pauk. Tradisi ini diubah oleh ulama Sunan Kalijaga. Untuk pertanyaan keenam, pada saat apa kita melaksanakan tahlilan? Tradisi tahlilan ini biasa dilakukan pada saat seseorang kehilangan anggota keluarganya. Namun, beberapa orang ada juga yang melakukan tahlilan untuk selamatan seperti acara nikahan, wisuda, atau mungkin keterima suatu pekerjaan seperti PNS. Untuk pertanyaan ketujuh, apa tujuan tahlilan? Tujuan tahlilan sendiri adalah agar dapat banyak orang yang mendoakan almarhum, memaafkan almarhum. Lalu untuk orang yang ditinggalkan almarhum mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar beliau. Dengan adanya tahlilan, diharapkan almarhum meninggal dengan husnul khotimah, amal ibadah almarhum diterima, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Dan dengan tradisi ini, semoga tali silaturahmi kerabat almarhum yang belum dikenal keluarga almarhum bisa tetap terjalin. Untuk pertanyaan ke-8, apa kelebihan tahlilan? Untuk kelebihan tahlilan sendiri, yang pertama adalah tahlilan bermanfaat sebagai media silaturahmi. Kedua, tahlilan sebagai kontrol sosial. Dengan adanya tahlilan,
Seandainya ada jamaah yang terkena tindak kriminal, mereka bisa langsung menanyakan atau cross-check atas kebenaran berita tersebut. Jadi tidak ada isu yang menyebar. Yang ketiga, tahlilan dalam pandangan ekonomi bisa ikut serta dalam menjalankan roda ekonomi di daerah setempat. Untuk pertanyaan yang ke-9, lalu apa kekurangan tahlilan? Untuk kekurangan tahlilan sendiri, ada yang mengungkapkan bahwa ritual tahlil justru menghambur-hamburkan uang. Kemudian yang kedua, tidak ada landasan dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga tahlilan ini dianggap bid'ah. Yang biasanya ibadah yang dianggap bid'ah biasanya akan berkata, hadis engkau adalah dhaif atau lemah. Sekian hasil pemaparan wawancara saya dengan narasumber. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.